Salam saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara, kita merupakan orang-orang yang sangat beruntung karena memiliki Tuhan yang hidup dan berlimpah kemurahan. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan terus-menerus. Rahmat-Nya tak akan pernah habis dan selalu baru. Puji Tuhan saudara. Salah satu contoh orang yang beroleh kemurahan dari Tuhan adalah Rahab. Siapa itu Rahab? Alkitab mencatat bahwa Rahab adalah seorang wanita sundal yang tinggal di Yeriko, sebuah kota yang dikutuk oleh Yosua. Sebagai wanita sundal, bukankah ia masuk kategori sebagai sampah masyarakat? Bagaimana mungkin ia beroleh kemurahan dari Tuhan? Bukan tanpa alasan bila Rahab mengalami pembelaan Tuhan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi Rahab mendapat kemurahan Tuhan karena dia memihak kepada Tuhan dengan menyembunyikan dua orang pengintai dari kejaran orang-orang Yeriko. Sehingga kedua orang itu bisa dikatakan berutang nyawa kepada Rahab. Karena itu sebelum meninggalkan kota, mereka berpesan kepada Rahab supaya ia mengikatkan tali dari benang kirmisi pada jendela rumahnya. Rahab pun melakukan sesuai yang diperintahkan. Dan ketika kota Yeriko di bumi hanguskan, Yosua pun berkata kepada kedua orang pengintai itu, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Saudara, Tuhan tidak pernah memandang bulu atau memandang latar belakang orang-orang yang ia beri kemurahan. Rahab dengan masa lalu buruk dan kelam memperoleh kemurahan Tuhan karena ia telah menunjukkan kasih-Nya kepada orang Israel yang ia tahu memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Alkitab mencatat bahwa Rahab adalah salah satu saksi iman. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Firman Tuhan berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Rahab sekalipun memiliki masa lalu yang kelam, memperoleh kemurahan dari Tuhan. Dan namanya pun tercatat sebagai salah satu saksi-saksi iman. Seburuk apapun masa lalu kita, saudara, asal kita mau datang kepada Tuhan dan mau bertobat, Tuhan pasti sanggup memulihkan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Adapun tanda merah di jendela rumah Rahab adalah gambaran keselamatan yang sejati, yaitu darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus adalah bukti nyata betapa Allah sangat bermurah hati, sehingga ia rela menyerahkan putranya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya kita tidak layak menerima keselamatan itu, tapi oleh kasih karunia-Nya kita dilayakkan. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara,
Setelah mengetahui bahwa Tuhan itu murah hati, bukan berarti kita dapat hidup seenaknya saja, bermalas-malasan sambil berpangku tangan, menunggu kemurahannya turun. Kita harus mengerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu menyatakan kemurahannya atas kita. Kemurahan Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan orang-orang yang senantiasa karib dengannya, di mana perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Firman Tuhan berkata, ini pula yang dirindukan Daud, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sekarang ini mungkin banyak orang berkata, percuma beribadah, percuma melayani Tuhan, toh hidup kita tidak ada perubahan. Namun perhatikan ayat ini saudara, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ketekunan kita dalam beribadah dan melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia saudara, selalu akan membawa keuntungan bagi kita. Mari saudara, kita semakin mendekat kepada Tuhan saat ini, seperti seorang anak yang dekat dengan ayahnya. Seorang ayah tidak akan pernah memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Apalagi Tuhan kita yang akan mencurahkan kemurahannya kepada yang mendekat dan mengasihi dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami dekat dengan Tuhan, kemurahan Tuhan pasti Tuhan curahkan bagi kami. Agar kami setia Tuhan untuk melakukan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Mari Tuhan berikan pertolongan-Mu, kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, berikan penghiburan dan kekuatan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati bangsa kami saat ini menghadapi pekerjaan yang cukup sulit, menghadapi radikalisme, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala segi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami Indonesia untuk dapat mengatasi segala masalah yang ada. Dan kerinduan kami semua, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.